الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani Gorontalo, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan, maka tunaikanlah ibadah itu di atas ma'rifatullah, pengenalan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apabila setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan tidak didirikan di atas ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, maka apapun macam dan bentuk ibadah yang kita lakukan itu tidak ada ruh, nyawa dan jiwanya. Ibadah yang tidak ada ruhnya, ibadah yang tidak ada jiwanya, itulah ibadah yang mati, ibadah yang tandus dan gersang. Ibadah yang mati, tandus dan gersang tidak akan pernah ada di dalam kolbunya rasa mahabbah, rasa rindu dan rasa bermanja-manja dengan Rabbnya. Maka ibadah itu baru ada rasa mahabbahnya, ada rasa rindunya, ada rasa cinta dan bermanja-manja apabila ibadah yang kita dirikan itu di atas ma'rifatullah, pengenalan diri kita ini kepada Allah. Maka disinilah baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan umatnya ini. Apa kata beliau? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Belum sempurna ibadah yang kita dirikan, bahkan tidak sah ibadah yang kita dirikan itu kalau kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas dan sekedar mengenal namanya, akan tetapi kita mengenal Allah itu di samping mengenal namanya, kita wajib mengenal diri yang punya nama. Karena dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah Esa, Ahad. Kalaulah nama dengan diri yang punya nama itu adalah Esa, Ahad, itu artinya setiap nama jelas orangnya, setiap nama jelas wujudnya. Kalau kita katakan namanya Mik Bapak Ibu, maka jelas wujudnya, ini yang Mik. Dikatakan namanya HP, jelas orangnya, ini yang dikatakan HP itu. Disebut namanya gelas, jelas juga orangnya, ini yang katakan gelas. Begitulah kita mengenal Allah itu, mesti jelas kita tentang Allah yang kita ibadati. Kalau kita katakan Allah, mana yang dikatakan Allah itu? Kalau tidak jelas pengenalan kita kepada Allah, lalu bagaimana cara kita akan menghadirkan hati kepada Allah? Bagaimana cara kita ingat akan Allah? Sedangkan Allah katakan, wa aqimis sholata li zikri. Dan dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Bagaimana kita akan bisa ingat Allah kalau kita tidak mengenal akan Allah itu? Kalau hanya sebatas mengenal namanya saja Bapak Ibu, tidak mengenal akan wujudnya, tidak mengenal akan dirinya dengan pengenalan yang sempurna, maka tentu hati kita ini tidak akan pernah mampu menghadirkan kepada dirinya. Suatu contoh Bapak Ibu, Ustadz punya teman ya di Majelis Tauhid Rabbani Pekanbaru Bapak Ibu banyak. Salah satunya namanya Bapak Ibu ya, namanya adalah Budi.
Ustadz kasih tahu sama Bapak Ibu namanya Budi. Pertanyaan Ustadz, kalaupun Ustadz beritahu Bapak Ibu nama teman Ustadz itu adalah Budi, kira-kira bisakah Bapak Ibu mengingat diri si Budi itu? Bisa enggak Bapak Ibu mengingat dirinya? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa mengingat akan dirinya? Karena Bapak Ibu belum mengenalnya. Kalau mengenal baru sebatas mengenal nama Budi, tapi orangnya kan belum kenal. Kalau kita belum kenal dengan Budi, sudah pasti kita ini belum berlikok dengannya. Kita belum berjumpa, belum bersua. Kalau belum berjumpa, tentu kita belum bermusyahadah, belum menyaksikan akan dirinya. Kalau kita belum menyaksikan akan dirinya, tentu kita belum bermuajahah dengan dirinya, belum bertatap wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu punya ayah bunda, punya menantu, punya mertua, anak dan cucu. Walaupun ayah bunda, anak, cucu, menantu Bapak Ibu jauh dari tempat ini sekarang, walaupun dia berada di luar daripada Gorontalo ini, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu mengingat ayah bunda, anak, cucu, menantu, dan mertua walaupun mereka itu jauh berada sekarang dari tempat kita mengaji ini? Bisa Bapak Ibu mengingatnya? Apa sebabnya bisa Bapak Ibu? Karena kita sudah kenal, sudah berjumpa, sudah bertatap wajah. Itu artinya hati kita bisa hadir kepada Allah, kita bisa mengingatnya 24 jam, qiyaman wa qu'udan wala junubihim, apabila kita telah mengenal dirinya. Kalau kita sudah bisa mengenal dirinya, karena kita sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya, maka disitulah mudahnya kita ini untuk mengingat akan dirinya 24 jam. Maka inilah suatu rahasia. Dari setiap ibadah dan ketatan yang kita lakukan itu mesti ada ruhnya, mesti ada jiwanya. Ruhnya ibadah, jiwanya ibadah adalah pengenalan diri kepada Allah. Bukankah Nabi katakan kepada kita, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Rabbmu itu seakan-akan seolah-olah kamu melihat dan menyaksikan akan dirinya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak mampu melihat dan menyaksikan akan dirinya, maka hadirkanlah hatimu, hadirkan perasaanmu bahwa sesungguhnya Allah sedang melihat dan menyaksikan akan dirimu. Maka disinilah kita diajarkan oleh baginda Rasul, beribadah itu mesti sampai kepada puncak musyahadah. Karena itulah sebenarnya yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah dari setiap hambanya ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99? Kalau nggak salah benar tuh Bapak Ibu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah olehmu Rabbmu yang bernama Allah itu dengan hati yang benar-benar yakin, hati yang sudah isbatul yakin. Kalaulah kita beribadah dan menyembah Allah itu dengan hati yang yakin, lalu yang dikatakan hati yang yakin itu yang seperti apa kata Rasul? Yang dikatakan yakin menurut Rasul adalah al-imanu kullu. Hati yang yakin itu adalah iman yang sempurna. Itu artinya Bapak Ibu beribadah itu mesti kita memiliki hati yang sempurna kepada Allah. Kalaulah beribadah itu mesti memiliki hati yang sempurna, lalu hati yang sempurna itu yang bagaimana kata Rasul? Yang dikatakan iman yang sempurna adalah al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar mampu melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Maka begitulah para sahabatnya, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan akar rahasia kasabnya di hadapan nabinya.
Apa kata Abu Bakar As-Siddiq kepada beliau? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum sesuatu itu. Lalu disempurnakanlah kasabnya Abu Bakar ini dengan kasabnya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan setelah peristiwa. Lalu apa kata Utsman bin Affan? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan beserta peristiwa. Lalu kasabnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu fih. Tidaklah hatiku ini memandang sesuatu ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, dan meliputi peristiwa. Maka begitulah hatinya orang-orang yang kasab, sehingga ia mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Kalau kita mampu memandang Allah di atas segala-galanya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang, pasti kita mampu menyikapinya dengan jalan sabar dan istiqomah, serta dibarengi dengan keikhlasan. Inilah pandangan yang telah kasat memandang Allah di atas segala-galanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang ayah, yang terpandang ibu, yang terpandang anak, yang terpandang suami, yang terpandang istri, yang terpandang jamaah, yang terpandang adalah ustaz. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu artinya apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang itu, itulah nyatanya Allah. Begitu pandangan kasab itu. Maka dalam beribadah kepada Allah, hendaknya ibadah yang kita lakukan itu, ibadah yang kita dirikan itu, ibadah yang benar-benar sudah melihat dan menyaksikan Allah. Maka ini yang disampaikan oleh orang-orang arifin, Syekh Junaid, Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat, belum kami saksikan. Padahal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hadirkan itu, Tuhan yang kita ingat itu adalah Tuhan yang nyata Bapak Ibu. Tuhan yang wujud, Tuhan yang zahir. Kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah mata ini mampu memandang alam yang nyata, Allah itu lebih nyata dibandingkan nyatanya alam itu. Maka disitulah Allah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada kita. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal, yang tidak ada ujungnya, awal yang tidak ada permulaannya. Dan dialah Allah yang akhir, yang tidak ada kesudahannya, akhir yang tidak ada pangkalnya. Dan dialah Allah yang zahir, yang nyata pada segala yang wujud. Dan dia pula Allah yang batin, yang tiada tersembunyi, karena dia zahir pada segala yang ada ini. Kalau Allah sudah menjelaskan akan dirinya kepada hambanya ini, dia yang awal, akhir, zahir, dan batin. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Kenapa manusia ini tidak mampu memandang dan melihat akan wujud Allah yang nyata itu Bapak Ibu? Bukankah Allah menjelaskan kepada kita?
Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kenyataan kami pada sekalian alam ini dan pada dirimu, bahwa akulah wujud yang maha nyata dari sekalian yang ada ini. Tapi kenapa tidak kamu saksikan, kata Allah? Kenapa kamu tidak mampu memandang dan melihatnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka disinilah Allah selalu mengajak hambanya ini untuk menilik ke dalam diri, sehingga kita tahu siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Orang yang mampu menilik ke dalam dirinya, pandai dia membaca alam pada diri, pandai dia membaca diri di dalam diri ada rahasia diri, maka disitulah dia mampu mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita, supaya kita mampu mengenal dan memahami akan kewujudan Allah itu yang nyata dari segala-galanya, Bapak Ibu. Satu contoh, Bapak Ibu, kalaulah dalam sebuah piring, Bapak Ibu, ya, dalam sebuah piring, ya, kita potong-potong semangka itu sebanyak 30 potong. Semangka kan tahu Bapak Ibu? Potong semangka itu 20 potong atau 30 potong, letakkan dia di dalam wadah piring, Bapak Ibu. Lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain semangka di dalam piring itu? Halo? Pertanyaan Ustaz lagi. Kita potong semangka itu 20 potong atau 30 potong, masukkan dia ke dalam piring. Pertanyaan Ustadz, mampukah, bisakah Bapak Ibu melihat sesuatu selain semangka pada piring itu? Tidak. Kenapa tidak bisa Bapak Ibu melihat sesuatu yang lain selain semangka pada piring itu? Karena semangka cuma yang ada. Kalau semangka yang ada, maka semangka lain bisa dilihat. Nah, pertanyaan Ustadz yang sebenarnya, ini menghantarkan paham. Ya, biar dipanaskan mesinnya dulu Bapak Ibu, biar dia hangat dikit kan. Allah menjelaskan tentang dirinya, Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku itu adalah ahad. Ahad itu maknanya esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya tiada berbilang. Kalau dia adalah ahad, esa, satu, tiada berbilang, berarti hanya dia satu-satunya. Iya Bapak Ibu? Iya. Pertanyaan Ustadz, kalaulah Allah itu esa, esanya Allah itu sudah meliputi sekalian alam, ala innahu bikulli syai'in muhit, ketahuilah bahwa aku ini wujud aku itu sudah meliputi sekalian alam. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu memandang dan melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Halo? Maaf paning aku. Kan Allah Esa, tunggal satu-satunya. Esa tunggal satu-satunya Allah itu bikulli syai'in muhit, sudah meliputi sisi alam. Kalau Allah itu sudah meliputi sisi alam, hanya dia satu-satunya. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu memandang dan melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Tidak bisa Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Karena Allah saja yang wujud. Kalau Allah saja yang wujud, maka yang terpandang dan terlihat siapa? Yang terpandang dan terlihat Allah. Kalaulah Allah yang wujud semata-mata dan yang terpandang itu hanyalah Allah, pertanyaan Ustadz yang kedua, alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi diri Allah? Inilah masalahnya nih. Maka untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, untuk mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, jamaah Tauhid Rabbani Gorontalo yang dirahmati Allah, bahwa
Setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu, mesti ibadah itu dikerjakan di atas ma'rifatullah. Pengenalan diri kita ini kepada Allah. Kalaulah ibadah itu telah didirikan di atas ma'rifatullah, itu artinya ibadah yang kita lakukan telah ada ruhnya. Ibadah yang kita dirikan itu telah ada jiwanya. Ibadah yang ada ruh dan jiwanya, itulah ibadah yang ada rasa mahabbah, rasa rindu, rasa cinta, dan rasa bermanja-manja dengan Tuhan. Sehingga apa? Ibadah yang muncul karena mahabbah, yang muncul karena rindu dan bermanja-manja dengan Allah, inilah ibadah yang menghasilkan ibadah yang nikmat kepadanya. Disitulah kadangkala Bapak Ibu air mata ini berkucur saja. Kenapa? Merasakan nikmat itu bersama Allah. Tapi apabila ibadah yang kita kerjakan itu, kita tidak mengenal Allah, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak ada ruhnya. Ibadah yang tidak ada ruhnya, maka ibadah itu menjadi ibadah yang hampa. Makanya apa kata Rasul? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kamu lakukan itu kalau kamu belum mengenal Allah yang kamu ibadati. Bagaimana kita akan menghadirkan hati ini kepada Allah kalau Allah yang kita ibadati itu, Allah yang kita ingat itu, kita belum mengenal dirinya. Maka ini yang pernah dijelaskan oleh baginda Rasul kepada umat ini Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Yang mesti kita ambil iktibar dan pelajarannya. Ada dua orang di antara umatku sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama. Cara rukuknya juga sama. Cara iktidalnya, sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Nah, coba dipikir Bapak Ibu. Berdirinya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujud dan duduknya tidak berbeda. Namun kualitas sholat yang mereka kerjakan itu bagaikan langit dengan bumi, tidak bertemu Bapak Ibu. Itu artinya yang satu sholatnya mengenal Allah, dan yang satu lagi sholatnya tidak mengenal Allah. Sholat yang mengenal Allah itu sholatnya khusyuk. Hatinya rindu, bermahabbah dan bermanja-manja dengan Rabb-nya. Sholat yang tidak mengenal Allah, sholatnya tidak khusyuk, alias menghayal, melamun. Ya. Maka sholat di antara mereka berdua, karena ada yang khusyuk dan ada yang tidak khusyuk, maka digambarkan oleh Rasul, sholat mereka itu kualitasnya bagaikan langit dengan bumi. Maka pantaslah baginda Rasul mengingatkan kita ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Apa kata beliau? Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu zaman, suatu masa, di mana umatku mendirikan ibadah sholat. Tapi sebenarnya mereka belum mendirikan ibadah sholat. Mereka baru sebatas mengerjakan perbuatan sholat. Mana yang dikatakan perbuatan sholat Bapak Ibu? Yang dikatakan perbuatan sholat dalam ilmu fikih itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu secara ilmu fikihnya adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dia baru sebatas mengerjakan perbuatan sholat, namun dia belum sholat. Kenapa dia belum dikatakan mendirikan sholat? Kenapa dia belum dikatakan melakukan sholat? Karena hatinya tidak hadir kepada Allah. Hati yang tidak hadir kepada Allah, maka sebenarnya dia itu belum sholat. Makanya Rasul katakan, la sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sempurna sholat yang didirikan, tidak sah sholat kita kalau hati ini belum hadir kepada Allah. Maka ibadah yang dikerjakan hanya dalam bentuk fisik, itu namanya ibadah ritual.
Itu ibadah rutinitas. Mulai dari kita dahulunya, mungkin dulu kita nggak ada PAUD-nya Bapak Ibu, sekarang udah ada PAUD-nya. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Berbeda nak sholat yang kita lakukan secara fisik Bapak Ibu? Berbeda atau tidak? Tidak berbeda. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk. Tak berbeda Bapak Ibu. Tapi apanya yang berbeda? Sholatnya dahulu dengan sholatnya Bapak Ibu sekarang. Yang berbeda itu adalah pengenalan diri kita ini kepada Allah. Kalau dulu kita sholat, karena kita bersifat sami'na wa ta'na, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Tapi sekarang sholat yang kita lakukan itu benar-benar hati kita ini hidup hadir bersama Allah. Barulah ada nikmatnya dan setiap ibadah yang kita lakukan itu. Maka ibadah yang tidak mengenal Allah, ibadahnya adalah hampa dan sia-sia. Inilah namanya di dalam Al-Quran, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka telah melakukan ibadah yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amalan diri mereka sendiri. Kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, takicu di nantarang namanya. Bahasa Gorontalo ustadz tidak tahu Bapak Ibu. Ya, takicu di nantarang, tertipu di nantarang. Kalau kita takicu di nan galok, gelap Bapak Ibu itu biasa, ya kan? Sendal kita hilang, ya, pulang wa pengajian, nak tampak, mau dipakai biasa itu kena gelap. Tapi tak nampak juga sendal kita hari dah siang jam 12 angin malangkam bahasa Ustaz, tak nampak juga lagi sendal itu. Itu namanya butuh sange itu dah. Itu benar-benar buta itu dah. Karam di tengah lautan biasa tuh, karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, sakit panah hati ini. Ini artinya, kalau kita beribadah tidak mengenal Allah, kita telah mengira dan menyangka telah mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya amal kita mengira dan menyangka amal itu adalah kendaraan kita untuk masuk ke surga. Amal itu adalah tiket kita untuk sampai ke surga. Padahal amal yang kita lakukan itu hanyalah amal yang fata morgana, amal yang tidak mengenakan aku, kata Tuhan. Maka bagaimana amal ibadah kita itu benar-benar amal ibadah yang daimun, amal ibadah yang makrifat. Syaratnya wajib kita kenal akan Allah itu. Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi itu ayat 110. Sebagai dasarnya akan kita buka kajian ini Bapak Ibu. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu kita tuliskan ini dulu biar nanti Bapak Ibu bisa memahaminya. Bisa lihat Bapak Ibu? Jelas? Ustadz jelas? Ustadz tak jelas? Oh jelas. Nah, jadi kalau tak nampak sama Bapak Ibu dengarkan aja kalam Ustadz ya. Nah, yang penting Ustadznya kan nampak nih. Nah, kalau tak nampak Ustadz sebesar ini ya butuh sange itu dah. Ya, ini surah Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin roja, ingin dia berharap berjumpa Rabb-nya, liqa'a rabbih, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia sekali-kali mempersekutukan Allah dari setiap ibadah yang dia kerjakan. Jadi kalau kita ingin liqa Allah, kita ingin berjumpa dan bersuah dengan Allah,
Jalan yang pertama kata Allah itu falyamal amalan solihah. Maka dirikalah namanya amal soleh. Nah, ini Bapak Ibu, amal soleh. Nah, amal soleh. Jadi kalau kita ingin jumpa Tuhan, dirikan namanya amal soleh. Amal soleh itu ada dua kata yang berbeda makna. Nah, amal dan soleh. Mana yang dikatakan amal? Amal itu sesuatu perbuatan. Soleh itu yang menghantarkan kita sampai kepada Allah. Maka amal soleh adalah suatu amal yang mampu menghantarkan rohani kita bisa usul kepada Allah. Itu namanya amal soleh. Ya, sholat itu amal soleh namanya. Puasa, berzakat, berhaji, berkorban, berimpak, yang wajib maupun yang sunnah, itu namanya amal soleh. Yang mampu menghantarkan rohani kita, usul kepada Allah, sampai kepada Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah itu betul-betul jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Hubungan yang benar-benar rapat dengan Allah. Ada mahabbah, rindu, cinta, dan bermanja-manja dengan Allah itu. Itu yang dikatakan namanya amal soleh. Sekarang Bapak Ibu, kalaulah sholat itu amal soleh, lalu mana yang dikatakan suatu amal itu baru disebut amal soleh? Ada syaratnya Bapak Ibu. Suatu amal itu baru dikatakan amal soleh apabila terpenuhi 3 syarat di dalam amal itu. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat di dalam amal itu, maka itu bukan amal soleh, amal salah namanya. Ya, amal salah. Mana 3 syarat yang dikatakan amal soleh? Nah, ini Bapak Ibu mesti pahami. Syarat yang pertama dikatakan amal soleh adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga sesuai dengan syariat. Ya, petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, sesuai dengan syariat. Jadi pertama syaratnya mengenal Allah. Makanya dikatakan awaludin ma'rifatullah. Nah, awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu wajib kita mengenal Allah. Artinya apa? Sebelum kita mendirikan sholat dan sebelum Allah memerintahkan sholat, maka yang pertama kali Allah wajibkan kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kita ini adalah mengenal akan lebih dahulu tentang dirinya Bapak Ibu. Ya, sebelum Allah mewajibkan, sebelum Allah memperdukan ibadah solat, maka yang pertama kali Allah fardukan kepada Nabi dan Rasul dan hambanya ini adalah mengenal akan dirinya. Supaya apa? Supaya nanti solat yang kita kerjakan itu betul-betul solat yang ingat. Wa aqimis solatah li zikri. Nah, bermendalil-dalil kita Bapak Ibu. Wa aqimis sholatah li zikri. Nah, dirikalah sholat itu betul-betul untuk mengingat aku. Sholat yang tidak ingat Allah itu namanya sholat yang mabuk tuh. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dirikan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk tak sadar apa yang disebutnya. Orang mabuk tak tahu apa yang dibicarakannya. Siapa yang sholat? Lalu dia tidak paham dan tidak mengerti tentang sholat yang didirikannya itu, maka sholat itu adalah mabuk. Itulah sholat yang fawailul lil musolli.
Maka disinilah Allah perintahkan kita, sebelum kita itu mendirikan ibadah sholat, ibadah apapun, maka wajib kita mengenal akan Allah. Sudah. Ini yang Allah katakan kepada kita. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Surat Toha Bapak Ibu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah menjelaskan aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu hanyalah aku semata-mata. Maka setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, hambanya telah mengenalkan Rabb-nya, barulah ada perintah di sana, fa'budni. Kalau kamu sudah kenal aku, maka hendaklah kamu beribadah kepada aku. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang benar-benar ingat akan dirinya, bukan ibadah yang menghayal. Maka siapa yang tidak mengenal Allah, maka ibadahnya itu menghayal Bapak Ibu. Padahal Allah menjelaskan apa kepada kita? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, dia mengaku menyembahku, dia mengaku bertuhan kepada aku, dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah diriku. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Nih Bapak Ibu, nih. Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan lafaz, Allah itu bukan asma, Allah itu bukan kata-kata. Siapa yang mengatakan Allah itu adalah huruf, lafaz, asma, dan kata-kata, lalu lafaz Allah itu yang dihadirkannya di dalam pikirannya, lafaz Allah itu yang dihadirkannya dalam hatinya, lafaz Allah itu yang dibayang-bayangkannya di dalam pikirannya, maka sesungguhnya dia telah menjadikan kulima Allah itu menjadi berhala dalam hati dan pikirannya. Ini berbahaya Bapak Ibu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.